Mahasiswa cabul, masa iya? Kekerasan seksual belakangan ini banyak terungkap dari ranah kampus, pondok pesantren, lingkungan sekolah, bahkan pada ranah KPI. Bahkan sontaknya kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadikan stereotip bahwa mahasiswa merupakan lapisan sosial yang sangat dekat dengan kondom. Langsung saja mari kita simak, inilah fakta pelecehan seksual di lingkungan kampus. Pertama, kita berangkat dari sebuah arti dari kekerasan seksual itu sendiri. Menurut World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Itu definisi yang diberikan oleh WHO pada tahun 2017. Aspek penting dalam kekerasan seksual yang perlu diperhatikan yang pertama adalah aspek paksaan. Jadi kalau misal di kampus nih, misal ada mahasiswi terus aku deketin nih dan bilang, "Hey baby, I have free room nearby, let's doing fun." Lalu si cewek ini jawab, "Oh really? I'm waiting for this moment, let's do it." Itu bukan kekerasan seksual men, karena juga yang cewek kayak welcome lah to this moment gitu-gitu. Terus aspek penting yang kedua adalah aspek tidak adanya persetujuan dari si korban. Misal kayak tidak direspon atau sudah bilang sorry aku nggak tertarik, atau misalnya bilang sorry I'm busy now tapi masih diseret-seret tuh, misal itu masuk kekerasan seksual. Atau pakai motif ngerjain makalah kayak, atau pakai kajian di kos atau kontrakan lalu main grepe-grepe tiba-tiba, itu masuk kekerasan seksual men. Jadi jangan dilakukan lah. Terus nih aspek penting yang ketiga yaitu korban tidak atau belum mampu memberikan persetujuan. Misalnya kekerasan seksual pada anak atau individu dengan disabilitas intelijensi gitu. Ini nggak perlu dijelasin ya, udah paham anak-anak dan disabilitas intelijensi gitu-gitu. Yang selanjutnya beralih kepada bentuk-bentuk kekerasan seksual. Yang pertama yaitu pemerkosaan, terus yang kedua intimidasi seksual, yang ketiga pelecehan seksual, keempat eksploitasi seksual, 5 perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, 6 prostitusi paksa, yang ketujuh perbudakan seksual, terus yang kedelapan pemaksaan sebuah perkawinan, ke-9 pemaksaan sebuah kehamilan, terus yang ke-10 pemaksaan aborsi, yang ke-11 pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, terus yang ke-12 penyiksaan seksual, ke-13 penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, yang ke-14 praktek tradisi yang bernuansa membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, terus yang ke-15 nih yang terakhir kontrol sosial. Jadi nggak perlu dibahas ya, soalnya konten sebelumnya saya juga bahas ini gitu. Yang selanjutnya kita beralih kepada kampus yang menjadi sarang kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual di ranah kampus sontak jadi sorotan. Banyak media-media besar Indonesia memberitakan terjadinya pelecehan seksual di ranah kampus, baik dari motif kajian hingga pada motif clubbing dan staycation. Gimana gak heboh coba, kampus yang terpandang sebagai rumah bagi komunitas para intelektual dan kawah candra di muka calon-calon intelektual serta pemegang estafet kepemimpinan nasional nih, menjadi sarang kekerasan seksual baik dari sivitas akademik, kakek, mahasiswa dan seluruh komponen di dalamnya. Maaf ya, ini bukan ngatain person secara umum, namun untuk oknum yang melakukan kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada pelecehan seksual begitu. Sebenarnya berbicara tentang kekerasan seksual tidak bisa lepas dari hawa nafsu, yang mana ia merupakan sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar dalam diri seorang manusia, berkaitan secara langsung dengan pikiran atau fantasi seseorang. Dalam konteks sekarang adalah seks, atau kita gampangkan sajalah kayak misal sange lah.
Sebenarnya nih, setiap orang punya rasa sange, baik perempuan ataupun laki-laki. Namun kita manusia ini memiliki tatanan etis kemanusiaan yang kita jadikan panutan untuk kesejahteraan bersama. Jadi hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana manusia menyalurkan hasrat seksnya tanpa menyalahi etika kemanusiaan. Misal nggak nyakitin, nggak maksain, agar tidak menyalahi etika kemanusiaan. Jika hal tersebut terjadi, maka jatuhnya nanti pada kekerasan seksual. Paham? Jadi dalam kasus ini, semua elemen, semua tempat, bahkan setiap orang berpotensi untuk melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Jadi lu pada kudu mesti hati-hati, karena tidak semua orang punya kekuatan untuk tetap melihat etika kemanusiaan saat sange. Kampus sekarang yang tergembar-gembor kasus kekerasan seksual itu karena mereka dikelilingi oleh masyarakat pendidikan yang peduli terhadap tindak kekerasan. Lantas bagaimana di luar sana yang tidak paham bagaimana mekanisme memblow up kasus yang dialaminya? Jadi yang terakhir nih, semua tempat, semua lapisan masyarakat, semua orang berpotensi untuk menjadi pelaku dan sekaligus korban kekerasan seksual. It's not about kampus issue only, man.